Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan niatnya cuma makan bakso di toko Indonesia, tepatnya di toko Indonesia di Kaohsiung. 5 TKW ini harus rela kehilangan uang masing-masing 30 juta rupiah. Berikut kronologinya. Berita yang kedua masih dengan kasus yang sama. Kasihan 3 pekerja migran di Taiwan ini harus kehilangan uang sebesar 3 bulan gaji atau setara dengan 60.000 NT hanya karena hal ini. Jika ada pelanggaran yang tetap tidak memakai masker setelah dibujuk. Berita yang ketiga adalah banyaknya TKI yang melanggar prokes. Polisi di Taichung patroli keliling menggunakan toa dengan bahasa Indonesia. Berikut videonya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Kasihan niatnya cuma makan bakso di toko Indonesia, tepatnya di toko Indonesia Kaohsiung. 5 TKW ini harus rela kehilangan uang masing-masing 30 juta rupiah. Berikut kronologinya. Sedang asyik makan di toko Indonesia di Kaohsiung, 5 TKW Taiwan ini kaget saat didatangi Pak D dan disodori surat denda masing-masing 60.000 NT atau sekitar 30 juta rupiah. Diliput dari suara BMI.com, walau area ini sebenarnya tahu aturan atau memang tidak tahu, sampai melakukan hal yang dilarang oleh pemerintah Taiwan selama masa pandemi ini. Aturan jelas pemerintah Taiwan adalah berkumpul di dalam ruangan sebanyak 5 orang ke atas dan di luar ruangan 10 orang ke atas bakal dikenai denda karena melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti yang dialami oleh 5 TKW ini, mereka masing-masing terancam denda sebesar 60.000 NT atau sekitar 30 juta rupiah karena mereka berkumpul dan makan-makan dengan jumlah 5 orang di dalam ruangan warung Indonesia, yaitu tepatnya di Kaohsiung pada 6 Juni kemarin. Mereka yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dianggap telah melanggar peraturan pencegahan pandemi COVID-19 yang selama 1 siaga 3 di Taiwan. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia tidak menduga akan apes seperti ini karena menurut perkiraan dia peraturannya tidak separah ini. Mereka memohon dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka tidak bermaksud melanggar peraturan di Taiwan, namun hanya ingin makan bersama dengan teman yang sudah lama tidak bertemu. Awalnya saya berpikir tidak begitu apes ya, saya ingin janjian dengan teman yang tidak lama bertemu untuk makan di toko yang mereka sudah tahu. Bukan sengaja mau melanggar peraturan, jelas salah seorang PMI di antara mereka. Tim Satuan Tugas Khusus Imigrasi Kaohsiung tidak mempedulikan alasan mereka. Petugas mengeluarkan surat denda yang kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepala Tim Satuan Tugas Imigrasi Kaohsiung, Xiao Qiseng, mengatakan warga asing harus mematuhi peraturan siaga 3. Untuk kedepannya, pemeriksaan akan diperkuat di tempat-tempat di mana warga asing biasa berkumpul. Apabila ditemukan adanya pelanggaran selama periode epidemi, lanjut Xiao Qiseng, harus bekerja sama dengan polisi untuk melaporkan dan menanganinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi kronologinya begini guys, ada 4 orang TKW dan 1 orang TKI, itu mereka berjanjian untuk makan bakso bersama di salah satu toko Indonesia, yaitu tepatnya di Kaohsiung guys. Nah, tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk di salah satu toko Indonesia, memesan bakso dan langsung makan di situ guys. Tapi anehnya ya, toko Indonesianya atau yang punya toko pun tidak melarangnya dan memperbolehkan mereka guys. Nah, tanpa disadari ternyata itu ada polisi lagi patroli atau razia di luar. Dan Pak polisi ini melihat di situ ada kerumunan sekitar 5 orang yang lagi makan bakso di situ guys.
Nah, karena kan peraturannya memang tidak boleh berkumpul 5 orang atau lebih di ruangan. Ya, jadi mungkin mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Akhirnya tiba-tiba Pak D datang dan langsung menyodorkan surat denda kepada mereka. Dan dendanya itu tidak main-main guys, sebesar 30 juta rupiah per orangnya. Nah, mereka sempat kaget dan memberikan penjelasan sama Pak Polisi bahwa mereka tidak berniat untuk melanggar peraturan yang ada. Tapi sepertinya alasan mereka itu tidak diterima guys, karena untuk sekarang ini ya, untuk masalah corona ini memang sangat ketat sekali, apalagi sekarang di Taiwan lagi masih di siaga 3, sehingga setiap warga negara yang berada di Taiwan, entah itu asing ataupun lokal, pun harus tetap patuh dengan peraturan. Dan kalau untuk masalah ini memang tidak ada toleransi atau tidak ada ampun guys, yang melanggar ya harus didenda seperti itu. Karena kejadian ini nggak cuma sekali, ada beberapa waktu lalu juga ada salah satu seorang TKI yang ingin mengirim uang, dan dia itu keluar sendirian padahal itu masih di zona merah, dan dia harus rela didenda sekitar 60.000 NT atau 30 juta rupiah. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang masih belum bisa libur, masih belum bisa kumpul dengan teman atau saudara atau suami. Ya, untuk bersabar dulu ya, karena kondisinya memang belum stabil, belum kondusif. Ya, kita nunggu sampai keadaan baik lagi atau kondusif lagi, baru kita bisa keluar atau berkumpul dengan teman-teman atau orang-orang tercinta guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Lagi-lagi dengan kasus yang sama, kasihan 3 pekerja migran di Taiwan ini harus kehilangan uang sekitar 3 bulan gaji atau setara dengan 30 juta rupiah hanya karena hal ini. Hari ini jagat media Taiwan dan bertelevisian Taiwan penuh dengan berita pekerja migran yang melanggar aturan dan kena denda dengan nilai yang fantastis. Bagaimana tidak, dengan minimal saja sudah 60.000 NT atau maksimal 300.000 NT, yaitu sekitar 30 hingga 150 juta rupiah melayang karena teledor sesaat. Sebelumnya 5 pekerja migran Indonesia jadi korban di Kaohsiung saat mereka makan bersama di sebuah warung Indonesia. Dan kini pekerja Vietnam juga menjadi sasaran karena barbecue juga makan bersama di satu ruangan. Pekerja Vietnam ini sedang asik bakar-bakaran bersama. Mau menikmati makanan, Pak D datang memergokinya. Sontak melongo tak bisa berbuat apa-apa sambil bergumam, panik nggak? Ya paniklah. 3 bulan gaji melayang begitu saja. Rupanya aksi barbecue dan pekerja migran ini dilaporkan warga sekitar kepada petugas karena adanya keributan di asrama yang terletak di distrik Luchu, Kaohsiung. Polisi segera meluncur ke lokasi. Kepada polisi mereka mengatakan bahwa mereka berlima sedang berlibur bersama teman-temannya, lagi minum-minum dan bersenda gurau di lantai asrama tanpa mengenakan masker. Kepala Kepolisian Luchu Cheng Yuming mengatakan sesuai dengan peraturan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, mereka masing-masing dikenai denda setidaknya 60.000 NT atau sekitar 30 juta rupiah. Nah, jadi ini masih dengan kasus yang sama ya guys, karena melanggar prokes, jadi mereka juga kena denda. Ya, dendanya sama, tetap 60.000 NT atau 30 juta rupiah. Jadi awalnya mereka itu lagi bakar-bakar ya, lagi bakar-bakaran di mes. Dan karena mereka itu membuat gaduh ya, ramai gitu, akhirnya tetangganya itu melaporkan kejadian itu sama polisi. Dan tidak menunggu lama, akhirnya polisi pun langsung datang ke lokasi dan memberikan atau menyodorkan surat denda, yaitu sama dengan nominal 60.000 atau 30 juta rupiah. Mereka pun berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi, tapi sepertinya apapun alasannya itu tetap tidak dimaafkan ya kalau untuk masalah ini. Pokoknya tidak ada toleransi guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Banyaknya TKI yang melanggar prokes. Polisi di Taichung patroli keliling menggunakan toa dengan bahasa Indonesia. Berikut videonya.
level 3 ini membuat petugas keamanan menjalankan prokes atau protokol kesehatan dengan sangat amat ketat. Bayangkan pelanggarnya dari kalangan pekerja migran membuat mereka keliling jalanan pakai toa dengan bahasa Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Chiu Liangxian, Direktur Kantor Polisi Nijinan Cabang Dajia dari Departemen Kepolisian Kota Taichung. Ia khusus membuat rekaman berbagai bahasa pekerja migran seperti bahasa Indonesia dan bahasa negara lain, serta berkeliling melakukan patroli. Beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kendala sehingga banyak miskomunikasi ya antara petugas dan polisi. Setelah adanya toa keliling ini, kepolisian tidak ada lagi negosiasi atau alasan terkendala bahasa, dan aturan akan dijalankan dengan sangat ketat. Siapapun yang melanggar hukum tidak memakai masker akan didenda 3.000 hingga 15.000 NT sesuai dengan hukum pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa sekarang Taiwan sedang atau masih dalam siaga 3. Jadi pemerintah Taiwan itu memang sangat memberlakukan peraturan yang ketat khususnya untuk prokes ya. Nah, bagi teman-teman di luar sana ya harus selalu patuhi peraturan jika tidak mau didenda ya guys, karena dendanya tidak sedikit loh, sekitar 30 juta. Nah, itu tadi guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.